Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Before we start our activity today, let's pray together. Pray begin. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran Pak Robi ada satu nyanyian nih. Silakan anak-anak menyimak dari rumah ya. 1, 2, 3. Anakku kelas 3, marilah kita belajar perubahan wujud benda. Ayolah kita siapkan semangatnya. Pastikan kita bisa belajar bersama-sama. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, sesuai dengan Pak Robi yang sebutkan tadi dalam nyanyian, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang ada di buku tematik tema 3C subtema 3. Silakan anak-anak siapkan buku paket tematik tema 3C dan juga alat tulisnya. Kalau sudah siap, silakan anak-anak langsung saja menyimak materi berikut ini. Mari anak-anak Bunda Soli dan Soliha, hari ini kita belajar tema 3 benda di sekitar kita dengan materi perubahan wujud benda. Hari ini apa yang kita pelajari? Yang pertama, menyebutkan contoh perubahan wujud benda mencair. Yang kedua, menjelaskan perubahan wujud membeku. Yang ketiga, menyebutkan contoh perubahan wujud menguap. Yang keempat, menjelaskan proses pengembunan. Yang kelima, menjelaskan proses menyublim. Mencair, apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Dari benda padat berubah ke benda cair disebut dengan mencair. Contoh peristiwa mencair. Yang pertama, mentega kita panaskan sehingga mentega akan mencair. Yang kedua, lilin yang kita panaskan dengan api maka akan mencair atau biasanya kita sebut dengan meleleh. Yang ketiga, es batu yang kita keluarkan dari lemari es atau kulkas maka es batu akan mencair. Dan yang keempat, es krim yang sedang kita pegang maka es krim tersebut akan mencair. Apa itu membeku? Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Dari benda cair ke benda padat disebut dengan membeku. Baik, Bunda punya cerita tentang proses membeku. Mari kita baca bersama-sama. Adik ingin membuat kejutan untuk kakak. Adik membuat puding untuk kakak. Bagaimana puding bisa terbentuk? Baik, anak-anak Bunda pasti pernah membuat atau melihat membuat puding. Bagaimana puding itu bisa terbentuk? Nah, yang pertama, puding yang berwujud cair dan sudah matang dibiarkan beberapa menit atau beberapa jam. Kemudian apa yang terjadi? Setelah beberapa menit atau beberapa jam, cairan puding yang sudah matang yang kita diamkan maka menjadi puding yang berwujud padat.
Contoh peristiwa membeku. Yang pertama yaitu es lilin yang kita buat yang awalnya berwujud cair, kemudian kita masukkan ke dalam freezer, maka es lilin berubah menjadi berwujud padat. Yang kedua, puding, dan yang ketiga yaitu es batu. Selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda gas, dari benda cair ke benda gas, maka disebut dengan menguap. Contoh peristiwa menguap. Yang pertama yaitu ketika kita memanaskan atau memasak air, maka lama-kelamaan air tersebut memunculkan uap. Nah, di sini adalah proses peristiwa menguap. Yang kedua yaitu petani garam yang memanfaatkan air laut, kemudian menampung air laut tersebut di ladang-ladang garam yang ada di tepi pantai. Karena terkena panas matahari, air laut pun menguap dan meninggalkan butiran-butiran garam. Yang ketiga yaitu ketika kita setelah mencuci, maka pakaian akan kita jemur. Nah, pakaian yang kita jemur terkena sinar matahari, maka awalnya yang pakaian tersebut basah sehingga siang harinya pakaian bisa kering karena mengalami proses menguap. Selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas ke benda cair. Dari benda gas ke benda cair disebut dengan mengembun. Contoh peristiwa mengembun. Yang pertama, ketika pagi hari kaca mobil ada titik-titik air. Nah, itu disebut dengan peristiwa mengembun. Yang kedua, yaitu ada titik-titik embun yang ada di rumput. Yang ketiga yaitu titik-titik embun di gelas yang berisi air dingin. Nah, bagaimana mengembun itu bisa terjadi? Di sini Bunda tampilkan titik-titik embun yang ada di rumput ketika pagi hari bisa kita lihat. Ketika pagi hari kita menemukan titik-titik air di rumput, hal tersebut terjadi karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Selanjutnya, menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda gas. Dari benda padat ke benda gas disebut dengan menyublim. Contoh peristiwa menyublim. Yang pertama yaitu pengharum ruangan. Yang kedua yaitu es kering atau dry ice. Yang ketiga yaitu kapur barus. Bagaimana es kering atau dry ice bisa hilang tanpa ada bekas atau sisa? Es kering atau dry ice terbuat dari gas karbon dioksida. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga makanan atau minuman agar tetap dingin tanpa meninggalkan sisa atau cairan. Es kering lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Nah, peristiwa es kering atau dry ice sama seperti peristiwa kapur barus yang kita letakkan di lemari. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar perubahan wujud benda. Bunda punya satu untuk anak-anak. Pergi bermain ke rumah Manda. Bermain bersama temannya Sima. Sudah belajar perubahan wujud benda. Jangan lupa ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat anak-anak hebat. Di teladan semua anak itu hebat.
Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Anak-anak tadi sudah belajar apa itu pengertian perubahan wujud benda dan juga contoh dari perubahan wujud benda. Ada mencair, ada membeku, ada menguap, ada menyublim, dan juga ada mengembun. Nah, anak-anak sudah belajar ya. Nah, kalau anak-anak sudah belajar tentang materi perubahan wujud benda, tugasnya anak-anak adalah membuat peta pikiran yang ada di halaman 88. Silakan anak-anak mengerjakan tugas tersebut, lalu foto tugasnya dan dikirim ke website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Silakan mengerjakan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Robi yakin anak-anak pasti bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Karena apa? Karena di teladan semua anak itu hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum.